lagi dengan saya Toga Syanturi. Kali ini kita melalak di Batu Lubang, ya, tepatnya di Kecamatan Sitawis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi Batu Lubang ini jaraknya sekitar 7 km dari Kota Sibolga. Jadi Batu Lubang ini terbagi dua. Yang di belakang kita ini, yang pertama dapat ini adalah batu lubang yang terpanjang. Kemudian yang kedua itu lebih pendek daripada yang ini. Jadi nanti kita akan ke dalam, kita akan lihat bagaimana kondisi di dalam terowongan, bagaimana kendaraan-kendaraan harus ngantri untuk masuk dan keluar dari terowongan, karena memang kondisi batu lubangnya sempit, jadi kendaraan harus ngantri. Batu lubang ini selalu digenangi air. Jadi kenapa digenangi air? Karena memang di atas batu lubang ini ada air terjun. Jadi kondisinya di dalam terowongan selalu basah dan berair, dan kondisi itu kayaknya nggak bisa dirubah, karena selama ini pemerintah juga sudah mengupayakan untuk memperbaiki jalan batu lubang, tapi kalau kondisi di dalam, jalannya selalu digenangi air, dan memang hal itu agak susah untuk diperbaiki. Oke, nggak usah berlama-lama. Untuk menyukseskan channel ini, bagi yang baru gabung, silakan di subscribe, like, komen, dan share juga. Oke, gak usah berlama-lama, mari kita ke dalam terowongan. Ya pemirsa, beginilah kondisi terowongan Batu Lubang. Kondisi jalannya berair dan sangat rusak. Jadi bagi para pengendara, terutama sepeda motor, harus ekstra hati-hati saat melintas di dalam terowongan. Kalau kita dari arah Tarutung menuju Sibolga, ini adalah terowongan pertama dan terowongan yang paling pendek dari terowongan yang kedua. Batu Lubang ini jaraknya sekitar 7 km dari Kota Sibolga. Bisa kita lihat bagaimana kendaraan-kendaraan yang mau melintas masuk ke dalam terowongan harus antri karena kondisi di dalam terowongan yang sempit. Oke pemirsa, yuk kita menuju terowongan yang kedua, dan ini terowongan yang lebih panjang dari terowongan yang pertama. Kita lihat bagaimana kondisi jalan dari terowongan pertama sampai ke terowongan kedua. Kondisinya rusak parah dan digenangi oleh air.
Di Batu Lubang ini kita akan sering mendengar suara klakson yang sahut menyahut. Kenapa begitu? Karena memang setiap kendaraan yang mau masuk ke dalam terowongan harus terlebih dahulu membunyikan klakson sebagai sinyal kepada kendaraan lain bahwa kita akan masuk ke dalam, dan dia pun harus berhenti menunggu kita di luar. Air yang menggenangi sekitar terowongan dimungkinkan berasal dari air terjun yang mengalir di atas terowongan. Untuk kita ketahui, Batu Lubang ini merupakan peninggalan sejarah rakyat Indonesia pada zaman kolonial Belanda. Letaknya sekitar 7 km dari kota Sibolga, ya sekitar 15 menit kalau ditempuh dengan sepeda motor. Kita lihat bagaimana kondisi di dalam terowongan kedua, hampir sama dengan terowongan pertama yang kondisinya berair dan jalan rusak. Di sejarah Batu Lubang ini tidak banyak cerita pasti tahun berapa pembuatannya dan berapa lama Batu Lubang ini dibangun. Ada yang bilang tahun 1920, ada juga tahun 1900. Pas dari kontroversi tersebut, yang pasti terowongan ini dibangun pada masa kolonial Belanda. Pembangunan Batu Lubang ini merupakan sejarah kelam penjajahan Belanda di Indonesia, terutama bagi masyarakat Tapanuli. Karena terowongan ini dibangun dengan cara kerja rodi atau kerja paksa tanpa diupah. Pekerja yang tidak kuat akan dibuang begitu saja ke jurang yang berada di sisi Batu Lubang. Begitu cerita rakyat. Jadi konon banyak darah yang tertumpah saat pembangunan terowongan ini. Rakyat menjadi korban dari pekerjaan pembuatan Batu Lubang ini. Tujuan Batu Lubang ini dibangun sebagai sarana transportasi pada zaman kolonial Belanda. Oke guys, sekian dulu Malala kita hari ini. Sampai jumpa di Malala kita berikutnya.